Jangan bikin surprise, jangan bikin prank-prankan. Ngeprank bentuk apapun jangan. Berarti ya, Muslim jangan suka bikin kejutan. Jangan bikin rame-rame, jangan bikin prank-prankan, apalagi prank-prankan setan. Ya, waktu kecil pelakunya Abi itu mah. Digantungin tuh pocong-pocongan pakai bantal guling tuh, pakai tali kan, disangkutin kita ke tangkai pohon mangga tuh. Ya, kalau ada orang lewat diulurin, brrrr, gitu. Nanti kan, wow gitu tuh. Nah, itu kepuasan tersendiri. Ketika ada orang teriak tuh nggak tahu Abi tuh puas dan pengen lagi. Besoknya kita berencana pakai sarung kan, gitu. Wah yo, rame gitu tuh beneran. Waktu kecil tuh rame. Wow, berit. Ada yang pakai sendalnya pakai copot coba ya. Kalau sendalnya copot. Oh, dia nyeker pakai gue. Ada yang dia sampai nimpuk si pocong buatan itu. Ditimpukin dia apa sampai jatuh apa. Pokoknya kalau ada insiden berarti kita pemenang, gitu lah. Berhasil. Tapi kalau dia cuma lari ya berarti biasa aja. Tapi kalau sendalnya sampai ketinggalan, ondernya sampai melorot, sarungnya sampai melorot, pecinya sampai jatuh, ini prank kita, prank power namanya. Prank power namanya gitu. Kadang ada yang lawan. Nah, yang lawan tuh Mang Umar yang tanggal Abi tuh, Mang Umar tuh pernah itu sampai nyengkeweng pocong kita tuh. Ada yang sampai pura-pura kesurupan, digituin. Jadi kita kan jadinya lucu ya gitu beneran. Set lagi, digini-giniin. Kayak kiai-kiai beneran mereka. Jadi kadang-kadang wong pura-pura, udah banyak itu. Jadi ada pohon mangga di depan lampu kantornya masih depannya pas tuh. Jadi kantornya Mas Ib tadinya pohon mangga menjuntai yang namanya yang tangkainya tuh menjuntai. Ada tangkainya di sini pas di atas jalan tuh. Sangkutin lah di sini, kita yang ngumpet di pohon-pohon pisang. Mana pohon pisangnya? Di balong. Balong tadinya isinya pohon pisang, balongnya sih kecil, pohon pisang. Pohon pisang bersih di situ tuh. Nah, itu enak buat ngintip-ngintip. Kalau solokan udah lama solokan mah. Anak-anak kecil Kaliwadas tuh begitu. Emang nakal-nakal anaknya. Abi, Wawan, ada Bisri, ada Nur, ada wow, pokoknya nakal-nakal, suka ngerjain orang. Terus banyak orang yang kalau malam itu suka tidur di musola Berkatus Soleh, itu tempat tidurnya anak-anak dulu. Nah, biasa kita suka ngerjain anak-anak tuh, kadang dicemong-cemong mukanya. Ada yang parah tuh kadang-kadang dikasih biting telon tuh, tahu ya. Di bitingnya itu dikasih odol. Tancepin di kulit. Nah, bitingnya banyak banget tuh, semuka-muka, kadang-kadang ada 10, di tangan ada sekian, diselumudin kabeh. Itu begitu apinya sampai kulit kayak wong sakaratul maut itu ya. Gitu. Nah, itu kadang-kadang kepuasan sendiri. Tapi Islam tuh melarang gitu, anak-anak. Ngerti kan? Karena melukai orang. Sampai sandal ketinggalan. Sampai onder dan sarung melorot. Sampai ada orang yang punya ilmu kebatinan. Iya kan? Ya berarti kita yang bikin dosa. Nah, maka prank tuh nggak boleh. Ngagetin. Untung belum ada korban sampai ke ICU. Karena gangguan jantung. Andai kan waktu itu ada orang lagi jantungan lewat, lalu kita ulurin yang sama pocongnya, Allahu Akbar, dia mati. Lalu namanya diumumin di masjid, innalillahi. Wah, kasus sudah gede. Nah, jangan pernah yang namanya bikin prank-prankan. Islam tuh nggak ada prank-prank. Islam tuh tidak ada surprise. Sudah apa? Nah, makanya kalau mau apa-apa janjian dulu sama mertua, sama orang tua. Kalau mau mampir ke rumah orang nggak boleh dadak. Sebenarnya sekarang tuh wajib bagi kita ketika mau mampir ke rumah seseorang ngechat dulu jam berapa adanya, jam berapa waktunya. Mumpung ada WA kan. Kalau zaman dulu nggak apa-apa.
kita juga bisa dari Pariwadas ke Pondok Pari naik sepeda. Lalu ternyata yang di Pondok Pari yang kita ampirin rumahnya lagi keluar. Ya udah kita tungguin daripada pulang lagi jauh. Ini tungguin sejam 2 jam. Tapi sekarang ada nggak orang yang mau nungguin tuan rumah sampai sejam 2 jam? Nggak ada. Maka kalau bisa ngechat dulu ada di rumah nggak? Ada bro. Bisa nggak saya mampir? Bisa jam berapa? Jam 5. Oke, kita OTW janjian jam 5 di rumah dia. Nah sekarang kalau kita nggak janjian, nggak WA, lalu kita langsung OTW ke rumah dia, rumahnya udah disegel sama bank, terus gimana jadinya? Ya kan kita kan nggak tahu orang nasib dianya pergi ke Semarang, apalagi kita udah bawa macem-macem, bikinin sambal goreng misalnya, kita bikin nasi goreng, bikin pisang goreng, beliin jus, beliin apa, pengen mampir ke rumah orang, ternyata orangnya dok, pak, mas, buka mas, pintunya mas. Telepon baru telepon. Aning di Papua. Ayo kita gimana? Aduh, kayak mau bandir kan jadinya. Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Kenapa? Karena nggak ngasih kabar. Sok surprise-surprisean. Ruginya surprise di situ. Kalau kebetulan di surprise ya. Tapi kalau kebetulannya nggak berpihak pada kita gimana? Jadi akhirnya kan kecewa. Apalagi sampai kita yang ngomong, nambah kecewa lagi dianya. Wah, padahal kita mampir je. Ambil nanti, nama ente je. Ngapain? Iki pengen ngupai jus, pengen ngupai anggur, pengen ngupai kian, pengen ngupai kian. Gorengan tak tukur 20.000 mau ente deh. Ngamuk nggak yang punya? Ngamuk pasti. Wah, sudah siapa-apaan ngupai ngetonang duit kita langka. Harusnya nanti kalau saya pulang nggak apa. Terus lagi-lagi nggak ngasih hadiah ke ya sentok duit deh. Ini saya makan aja sendiri. Nah, kan jadinya rugi diri sendiri. Makanya tidak ada bahasa prank. Janjian yang benar sama teman. Resmi gitu loh maksudnya, resmi. Kang, saya mau mampir ya, jam berapa? Jam 5. Wallahu a'lam.